Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Bumi. Saya di sini selaku moderator. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan mata kuliah pembangunan partisipatif. Nah, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Indriani yaitu dasar ideologis, makna dan ukuran pembangunan. Kepada Indriani dipersilakan. Baiklah, saya Indriani, BP 1810811012. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai dasar ideologis, makna, dan ukuran pembangunan. Dasar ideologis pembangunan adalah tercantum pada sila terakhir Pancasila, yaitu tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ini sangat berkaitan dengan nilai dan bersifat transendental. Lalu yang kedua, makna dari pembangunan. Makna dari pembangunan sendiri adalah secara umumnya pembangunan adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, entah itu melalui perencanaan ataupun yang lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada ukuran pembangunan. Ukuran pembangunan sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunannya, yaitu bila pertumbuhan ekonomi masyarakatnya tinggi. Jadi yang diukur itu adalah produktivitas masyarakatnya atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dalam bahasa ekonominya itu ada PNB ataupun GNP, yaitu Produk Nasional Bruto ataupun Gross National Product. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, untuk materi yang kedua yaitu model pembangunan yang akan dibacakan oleh Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Eka Fahriza, BP 1810812032. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai model-model pembangunan. Yang pertama ada basic growth, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional dalam jangka waktu per tahun misalnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat kepada produksi, diantaranya yaitu akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan, fisik, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga, kemajuan teknologi, yakni cara untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional. Selanjutnya, basic needs, yaitu model pembangunan kebutuhan dasar atau kesejahteraan. Tokoh dari teori ini adalah Gunnar Myrdal, yang mana ia berusaha memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yaitu masyarakat miskin, dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan akses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi. Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Selanjutnya adalah model pembangunan people center atau model pembangunan yang berpusat pada manusia. Fokus sentral pada proses pembangunan ini adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia. Contoh dari model ini adalah empowering atau pemberdayaan, di mana pemerintah di sini berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang dan mendorong perkembangan manusia, serta melakukan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita menuju ke materi yang terakhir yaitu aspek sosial dalam pendekatan pertumbuhan yang akan dibacakan oleh Pedro Saviola. Nah, saya akan menunjukkan bagian nomor 3, aspek sosial dalam pendekatan pertumbuhan.
beberapa aspek sosial yang menjadi sorotan dalam kegiatan. Di pengertian konsep perubahan sosial atau aspek sosial yang dikemukakan oleh beberapa para ahli seperti William F. Cockburn dan Selo Semerjan dan lain-lain sebagainya. Dari pengertian tentang konsep aspek atau perubahan sosial yang disebutkan oleh para ahli tersebut, selanjutnya diuraikan makna yang terkandung dalam hakikat perubahan sosial. Perubahan sosial atau aspek sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun berada. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya yang terjadi di tengah-tengah pergaulan atau interaksi antara sesama individu warga masyarakat, antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Apabila kita membandingkan kehidupan kita sekarang dan jauh ke belakang atau puluhan tahun yang lalu, Anda merasakan adanya perubahan-perubahan itu yang sangat signifikan, baik dalam tata cara pergaulan, tata kehidupan keluarga, sesama anggota masyarakat sehari-hari, dalam cara berpakaian, agama, dan kegiatan ekonomi atau mata pencarian juga dirasakan oleh masyarakat lain. Yang berbeda Anda rasakan itu juga dirasakan oleh masyarakat lain. Petani tersebut sebelum adanya mengenal alat-alat hama atau traktor atau pertanian modern seperti kita yang rasakan saat ini, maka hasil produksinya tidak banyak seperti sekarang, yaitu waktu dulu dia memenuhi kebutuhannya untuk kehidupan dia makan sehari-hari tanpa untuk dijual dan untuk dijadikan bisnis atau pegangan. Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi subsistem. Artinya kegiatan ekonomi tradisional yang dilakukan hanya sekedar untuk makan dan kehidupannya sehari-hari. Kegiatan pertanian subsistem tersebut merupakan kegiatan keluarga. Semua anggota keluarga yang sudah cukup tua terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan peranannya diatur menurut usia dan jenis kelamin. Keterampilan untuk melakukan kegiatan pertanian sifatnya hanya turun-temurun dan tidak mengikuti pendidikan formal. Oleh sebab itu pula mereka pada umumnya merasa tidak perlu mengecam atau bercita-cita untuk pendidikan yang tinggi. Sehingga pada umumnya masyarakat tani rata-rata masyarakatnya rendah dalam untuk pendidikan rata-rata. Selain melakukan pertanian, berbagai kegiatan lainnya juga mereka lakukan untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau keperluan praktis seperti perawatan kesehatan, perbaikan rumah, dan lain-lain. Inilah juga yang menyebabkan mereka pada umumnya mengetahui banyak keterampilan walaupun sifatnya sedikit atau bisa juga dengan disebut generalis. Karena keadaan sehari-hari masyarakat layak tani seperti itu, maka dalam masyarakat tidak terdapat pembagian kerja yang tegas. Para petani selain mampu bertani juga umumnya mempunyai berbagai macam keterampilan, walaupun sifatnya sedikit walaupun masih sederhana. Akibat produktivitasnya, masyarakat juga secara umum rendah. Kehidupan kemasyarakatan mereka sehari-hari diikat oleh budaya tradisional yang bersumber pada nilai-nilai emosional antar satu dengan yang lain. Hubungan sehari-hari mereka lebih banyak bersifat langsung tatap muka, sehingga lebih akrab dan sopan. Oleh sebab itu, kontrol sosial di kalangan mereka juga berlangsung lebih spontan, terutama dalam bentuk gosip atau rumor atau julid kan. Dalam beberapa aktivitas kemasyarakatan, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin timbul di antara mereka, maka sistem kepemimpinan mereka diatur berdasarkan senioritas ataupun status keturunan mereka. Semua warga memahami sepenuhnya ataupun status peranan mereka
sehingga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat juga praktis dan dapat terpelihara. Kondisi kehidupan sosial yang demikian berkembang lebih lanjut dan mengalami perubahan-perubahan yang didorong oleh faktor-faktor dari dalam maupun dari luar. Kita dapat atau menyaksikan di sekitar kita bahwa para petani dewasa ini pada umumnya sudah sangat akrab dengan penggunaan traktor, alat penggunaan hama, pupuk, dan bibit unggul, atau organisasi petani dan sebagainya. Produksi pertanian mereka telah meningkat berlipat ganda, tidak hanya mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tetapi lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keluarga seperti biaya pendidikan anak, kesehatan, dan perawatan atau kesehatan modern, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Karena alat yang digunakan makin modern, maka proses kegiatan ekonomi pun makin efisien. Misalnya waktu makin dapat dihemat, anggota keluarga lain tidak lagi perlu semua terlibat dalam usaha tani tersebut. Ibu dan anak dalam rumah tangga sudah mempunyai kegiatan lain yang lebih banyak menyerap waktu. Maka terjadilah spesialisasi kegiatan yang dimulai dari lingkungan rumah tangga. Kegiatan pertanian yang makin intensif dan komersil menyebabkan para petani memfokuskan perhatiannya pada usaha lainnya, sehingga kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat seperti pertukangan, pelayanan kesehatan, perbaikan rumah, dan lain-lain oleh para pekerja kursus yang mendapatkan penghasilan utama dalam kegiatan khusus, maka timbullah spesialisasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan produksi atau penghasilan masyarakat, sehingga secara bertahap tingkat kesejahteraan sosial ekonomi mereka juga meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata yang salah, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.